Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Pada kali ini di kelas 9 ya. Ini kita akan mempelajari tentang once upon a time. Seperti di judulnya ya, once upon a time. Itu tentang sesuatu yang terjadi di masa lalu. Jadi kita di sini disuguhkan dengan cerita-cerita masa lalu. Seperti di dalam modul di sini kita akan mempelajari tentang naratif teks. Apa itu naratif teks? Naratif teks itu secara harafiah ya, itu jenis teks cerita yang bersifat imajinatif dan juga menggambarkan rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu, dijabarkan dari awal, tengah hingga akhir. Ya, tujuannya naratif teks sendiri itu untuk menghibur dan menarik minat baca. Jadi naratif teks itu menyajikan cerita atau peristiwa yang memiliki masalah dan masalah tersebut dapat menimbulkan konflik dan pada akhir cerita ada resolusinya. Dan bisa kita amati di sini ada cerita tentang Cinderella ya. Cindelaras, di mana di sini ini bercerita tentang kerajaan Jenggala. Oke, ini bisa teman-teman baca ya, nanti ditranslate di Google Translate aja langsung. Namun saya akan menjelaskan tentang apa itu naratif teks. Dan struktur naratif teks sendiri itu seperti apa ya? Oke, yang pertama itu orientation. Orientation itu sebagai pengenalan. Di sini ada pengenalannya yaitu Raden Putra was the king of Jenggala Kingdom. Nah, ini pengenalan di awal cerita ya. Terus complication. Complication atau komplikasi merupakan gambaran munculnya krisis atau masalah yang dialami oleh para tokoh pada cerita. Nah, ini di sini kalau di sini ada namanya Cindelaras, maka yang diceritakan adalah masalah puncak dari seorang Cindelaras. Krisis tersebut harus dipecahkan oleh para tokoh. Iya kan? Nah, di kali ini di sini bisa dilihat. Nah, ini the queen should be banished to the wood and terminated. He did know that the queen was already pregnant. Raden Putra commanded one of his general to do punishment. Ini di sini awal dari masalah ya, awal dari masalah, komplikasinya. Maka yang ketiga itu resolusinya. Apa itu resolusinya? Dan resolusinya merupakan bagian yang berisi bagaimana tokoh dari cerita tersebut memecahkan masalah. Biasanya terdapat lebih dari satu resolusi untuk satu complication. Nah, ini biasanya di akhir-akhir cerita ini. Biasanya if your rooster win, jika ayam kamu menang, you will get reward, said the man who challenged him. Cindelaras accept the challenge. In few minutes his rooster defeat the opponent rooster. He was challenged again by other men
And one more time, his rooster won. He won again and again. Nah, di beberapa itu di beberapa resolusi tengah ya. Kalau di akhir bisa dilihat di sini resolusinya itu di tengah ini. Raden Putra called general who had banished the queen. The general has commented that he never killed the queen. Later, the royal hero also admitted his mistake. Raden Putra was shocked. He immediately went to the wood to pick up the queen. Ever since, Cindelaras and his parents live happily together. Maka di situ ada resolusinya. They live happy together ya. Dan ciri-ciri naratifnya seperti apa? Naratif teksnya itu seperti apa? Maka satu, itu berfokus pada satu tokoh atau pelaku. Dan biasanya individual, sehingga biasanya menggunakan kata ganti seperti I, we, she, and he. Jadi ada kata gantinya, banyak kata gantinya lah, banyak kata gantinya. Terus yang kedua, itu sering menggunakan past tense. Lebih tepatnya simple past tense ya, simple past tense, past continuous maupun bentuk past tense lainnya. Past tense itu apa? Simple past tense itu apa? Past continuous itu apa? Bisa dilihat di video saya yang lainnya. Nanti silakan browsing video saya ya di channel YouTube-nya. Oke. Yang ketiga, terkadang menggunakan dialog untuk mengajak pembaca berimajinasi sehingga ceritanya nampak lebih jelas, seperti memberikan sebuah detail-detail tentang apa yang dilakukan oleh tokohnya. Ini seperti ini. If your roster win, you will get reward. The man who challenged him, Cindelaras, accepted the challenge. In few minutes, his roster defeated the opponent roster. He was challenged again by other men, and one more time his roster won, and he won again and again. Jadi kita bisa punya imajinasi kalau ayamnya itu selalu menang ya. Begitu juga ketika ada dialog tentang orang penantang dengan Cindelarasnya, itu bagaimana dia berbicara, itu kita sudah membayangkan keduanya saling berhadapan ya. Oke. Jadi di naratif di sini ada tiga tadi ya, tiga menggunakan dialog, mengajak pembaca berimajinasi sehingga ceritanya nampak lebih jelas dan nyata. Yang keempat, menggunakan kata sambung agar cerita terlihat lebih urut. Kata sambung apa aja? Itu seperti and, dan, tapi, kemudian. Nah, itu dalam bahasa Inggris. And then, so, ya. Jadi kalau dalam naratif yang perlu diperhatikan kira-kira seperti itu. Di sini yang perlu diperhatikan memang pembahasan tentang naratif ya. Sampai di sini, sampai di unit terakhir itu masih berbicara tentang naratif, dan di akhir pembahasan ini ada grammar zone. Grammar zone di sini itu tentang passive voice. Passive voice. Lalu apakah itu passive voice? Nah, dalam passive voice
itu adalah kalimat yang subjeknya atau orangnya atau bendanya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Passive voice atau kalimat pasif biasanya diawali oleh awalan imbuhan. Kalau itu dalam bahasa Indonesia, maka passive voice merupakan kebalikan dari active voice yang merupakan kalimat dengan subjeknya melakukan kegiatan atau aktivitas. Seperti saya contohkan ya, motor itu dicuci oleh ayah 1 kali seminggu. Maka the motorcycle is washed, pakai ed ya, washnya, washed by dad once a week. Nah ini the yard, simple presentnya seperti ini. The yard is cleaned, pakai ed, ini ed. Every day is cleaned every day. The letter are delivered at 6 in the morning. The coffee is made every afternoon. Made ini kata pasif dari make ya. Made itu kata pasif, kata lampaunya dari make, maaf. Terus di present continuous itu juga sudah dikasih contoh, the yard is being cleaned now. The letter are being delivered now. The coffee is being, nah ini ada tambahan kalau di present continuous di sini ya. Being made. Ini being made. Itu present continuous. Kalau simple past-nya the yard, mana tadi? Oke, ini ada simple past-nya. The yard was clean yesterday. Ini yang sederhana simple past-nya. Tentang simple past atau past continuous dan lain sebagainya bisa di browsing di YouTube ya, sekalian aja bukanya. Dan kebanyakan itu untuk passive voice, auxiliary verb-nya itu akan berubah bentuk berdasarkan waktu kejadian. Kalau simple present itu objeknya itu kira-kira objeknya to be pakai verb 3 by. Ya. Begitu juga nanti simple past-nya itu semisal objek was atau were, verb 3 by, terus objek pronoun. Begitu juga selanjutnya ya. Nah, untuk fungsi passive voice sendiri itu untuk apa? Passive voice itu menjelaskan dan menggambarkan proses. Contoh, after cocoa have a pickup, they are washed and roast. Setelah coklat dibawa, maka mereka akan dibersihkan dan digoreng. Jadi untuk menggambarkan proses seperti yang saya katakan tadi, kalau sebuah coklat itu sudah diambil, sudah di pick up, sudah diambil, maka mereka akan membersihkan, they wash, pakai ed juga, masih tetap pakai ed, and roast, pakai ed juga, roast. Itu menggambarkan proses. Fungsi passive voice itu seperti itu. Yang kedua, itu penegasan pada berita sehingga terasa lebih objektif.
Seperti gini, beberapa orang itu telah ditangkap. Mereka akan dipenjara semalaman, atau mereka akan diamankan di penjara semalaman. Dalam bahasa Inggris, several people were arrested. They will be held ya, verb 3-nya, in custody overnight. Jadi itu penegasan sehingga lebih objektif, berita tersebut lebih objektif. Kalau semisal ketika seseorang melakukan sesuatu, maka akan ada kelanjutannya. Nah, itu kita memberikan sebuah berita itu lebih objektif. Yang ketiga yaitu memberi pengantar dalam kegiatan yang lebih akademik atau formal seperti surat, laporan, isep, dan perkuliahan. Jadi dalam sebuah isep itu ada kata pengantar kan. Ada kata pengantar di sini lebih banyak menggunakan passive voice. It is thought that the cause of the sudden increase. Pemikiran ini dikarenakan karena ada pelonjakan yang tiba-tiba dalam. Jadi penggunaannya itu it is thought. Pemikiran ini, pikiran kan think, kalau dalam verb 3 itu thought. It is thought the cause of the sudden increase in. Di sini sudah dijelaskan bagaimana contoh-contohnya. Contoh-contohnya ya. Ini ada yang penting. Nah, ini ada pentingnya. Ini ada forming the passive voice. Formingnya itu seperti apa? Subject, to be itu MR is ya, itu ya, dan sebagainya. Itu to be. Kalau dalam verb 3-nya, kalau dalam past-nya itu bisa were, pakai was, pakai were, kalau dia pakai he, she, it. Dan past participle and rest of the sentence. Past participle ya kayak yang saya bicarakan tadi, pakai verb 3-nya itu ya. Lalu rest of the sentence, sisa dari kalimat tersebut itu apa yang menjelaskan. Nah, pada modul kali ini, Once Upon a Time, itu saya kira bisa dipelajari sendiri ya di rumah. Dalam waktu singkat ini, semoga ada yang bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri untuk modul kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam rahayu.